Halo co-friends, untuk mengerjakan soal ini kita akan menggunakan metode aturan pengisian tempat. Nah, misalkan di sini saya memiliki sebuah kejadian yang terjadi dalam N tahap, di mana misalkan pada tahap pertama terdapat Q1 cara, kemudian pada tahap kedua terdapat Q2 cara, lalu dan seterusnya di sini sampai dengan tahap ke N terdapat Qn cara. Nah, maka sekarang untuk mencari banyaknya cara itu akan sama dengan Q1 dikali Q2 dikali dengan terus sampai dengan dikali Qn. Nah, pada soal ini kita diminta untuk mencari banyaknya cara bilangan ganjil yang terdiri dari 4 angka yang dapat disusun dari bilangan 4, 5, 6, 7, dan 8. Nah, di sini karena bilangannya terdiri dari 4 angka, maka kita akan buat tempatnya di sini ada 4. Kemudian di setiap tempat ini akan dikali. Nah, sekarang untuk soal yang A, kita diminta untuk mencari banyaknya bilangan ketika angka-angkanya boleh muncul berulang. Nah, di sini untuk bilangan ganjil itu, maka artinya angka terakhirnya adalah angka ganjil. Di sini angka ganjilnya ada 5 dan 7. Maka untuk tempat terakhir, di sini tempat keempat, yang merupakan angka keempat akan terdapat dua cara, yaitu angka keempat ini, yaitu tahap keempat, dapat diisi dengan angka 5 atau 7. Kemudian karena angka-angkanya boleh berulang, nah di sini untuk angka pertama, angka kedua, dan angka ketiga, kita dapat isi dengan salah satu dari 5 angka, yaitu 4, 5, 6, 7, dan 8. Maka masing-masing tahap di sini, tahap 1, tahap 2, tahap 3 yang merupakan angka pertama, kedua, dan ketiga akan terdapat 5 cara. Maka untuk mencari banyaknya bilangan akan sama dengan 5 dikali 5 dikali 5 dikali 2. Hasilnya sama dengan 250 bilangan. Inilah jawaban untuk soal yang A. Kemudian untuk soal yang B, kita diminta untuk mencari banyaknya bilangan ganjil jika angka-angkanya tidak boleh muncul berulang. Sama seperti tadi, karena bilangannya terdiri dari 4 angka, maka kita akan sediakan tempatnya ada 4, kemudian setiap tempat ini akan dikalikan. Nah, untuk angka terakhir, yaitu tahap terakhir, harus diisi dengan angka ganjil, maka di sini 2. Nah, sekarang karena 1 sudah digunakan di angka terakhir, maka sekarang untuk tahap ketiga, yaitu angka ketiga ini, akan terdapat 4 cara karena di sini angkanya tidak boleh muncul berulang. Sehingga ketika 1 sudah digunakan di angka terakhir, angka tersebut tidak dapat digunakan di angka ketiga. Sehingga di sini pada tahap ketiga akan terdapat 4 cara. Kemudian pada tahap kedua, karena dua angka sudah digunakan di angka ketiga dan angka keempat, maka akan tersisa 3 angka, sehingga di tahap kedua yaitu angka kedua ini akan terdapat 3 cara. Kemudian untuk angka ke-1, karena 3 angka sudah digunakan di angka kedua, ketiga, dan keempat, maka akan tersisa 2 angka, sehingga di sini akan terdapat 2 cara. Maka untuk soal yang B ini sekarang, untuk mencari banyaknya bilangan yang dapat terbentuknya akan sama dengan 2 dikali 3 dikali 4 dikali 2. Hasilnya sama dengan 48 bilangan. Nah, inilah jawaban untuk soal yang B. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.